Awal bulan Juni kemarin, Asus resmi memperkenalkan konsol terbaru mereka yaitu Asus ROG Ally X. Dengan spesifikasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, Asus ROG Ally X ini dirumorkan lebih mahal sampai 2 juta dibandingkan dengan Asus ROG Ally biasa. And the question is, apakah kita perlu membeli Asus ROG Ally X atau lebih baik kita membeli yang abangnya yaitu Asus ROG Ally biasa? So, in this video gue bakalan ngeceritain pengalaman gue menggunakan Asus ROG Ally ini selama kurang lebih 1 tahun. And let's begin. Langsung aja, menurut gua ROG Ally ini desainnya paling terbaik dibandingkan dengan yang lain. Begitu pula dengan ROG Ally X, itu desainnya juga hampir sama persis dengan ROG Ally biasa. Desain untuk bagian belakangnya pun gue sangat amat suka dengan ROG Ally ini karena kita mendapatkan layout ala-ala RGB di sini dan juga kita mendapatkan motif mata icon ROG. Oleh karena itu gue sangat amat suka dengan Asus memberikan warna hitam di ROG Ally X. Karena jujur aja kalau gue menggunakan ROG Ally ini itu gampang banget kotor. Makanya ROG Ally biasa ini wajib menggunakan casing. Dan menurut gue untuk boxnya ROG Ally ini ada yang paling bagus daripada yang lain. Tapi sayangnya di ROG Ally ini kita tidak mendapatkan travel case. Dan yang gue harapkan di ROG Ally X nanti itu adalah bakalan mendapatkan gratis travel case. Karena kalau kita beli secara terpisah, travel case di ROG Ally ini seharga sampai 500.000. Yang dimana travel case itu sangat amat penting untuk dipakai buat kita sendiri untuk dibawa kemana-mana. Dan next untuk feel genggamannya itu gue sangat amat nggak suka dengan ROG Ally ini. Jujur aja gue menggunakan ROG Ally ini feelnya hampir sama persis dengan Nintendo Switch. Kenapa? Karena ROG Ally ini untuk feel genggamannya itu sangat amat kurang enak buat dipegang dibandingkan dengan Steam Deck. Jadi menurut gue sangat amat disayangkan Asus tidak mengupgrade di bagian feel genggamannya. Karena jujur aja kalau gue menggunakan ROG Ally ini selama kurang lebih 1 jam itu udah pegel banget tangan. Untuk tombolnya pun menurut gue ROG Ally ini sangat amat chippy gitu rasanya. Ditambah untuk bagian dead zone-nya di ROG Ally ini untuk bagian analognya terasa lebih kurang presisi dibandingkan dengan Steam Deck. Ya untuk analog sih bagi gue nggak terlalu terasa karena gue tidak pernah memainkan game FPS di analog. Karena gue ini tim keyboard. But honestly gue berharap di ROG Ally X ini untuk tombolnya itu terasa akan lebih premium dan juga untuk bagian analognya ini minim untuk dead zone-nya. Untuk spesifikasi semua orang sudah tahu lah kalau ROG Ally ini menggunakan Z1 Extreme. Dan sama untuk ROG Ally X itu masih menggunakan Z1 Extreme. Dan juga ya menggunakan layar Full HD terus juga 120Hz gitu ya. Basicnya UMPC Windows lah pokoknya. Yang bikin beda itu adalah di Asus ROG Ally ini untuk ukuran baterainya masih di 40 watt per hour. Tapi yang gue sadarin reviewer itu tidak banyak yang menggubris tentang VRR. Padahal fitur VRR itu sangat amat berguna di ROG Ally ini. Karena dengan fitur tersebut di ROG Ally ini itu terasa kalau kita mainin game 45 FPS itu rasanya seperti 60 FPS. Gue nggak ngerti caranya gimana. Tapi ya gitu yang gue rasain di Asus ROG Ally ini kalau kita menggunakan fitur VRR itu terasa lebih smooth gitu rasanya. Dan mungkin untuk spesifikasi selanjutnya itu adalah bagian fan cooling itu gue setelah menggunakan 1 tahun tuh terasa pas awal-awal masih beli itu Asus ROG Ally ini terasa sangat amat berisik gitu fan coolingnya. Tapi sekarang sumpah demi apapun Asus ROG Ally ini untuk bagian fannya itu silence banget sumpah dibandingkan dengan Steam Deck. Yang gua rasain Asus ROG Ally ini untuk bagian fannya itu lebih adem dibandingkan dengan Steam Deck OLED ini. Gua nggak tahu gimana. Padahal rumornya itu ya Asus itu kan seperti setrika lah, panas lah, apalah. Tapi yang gua rasain di Asus ini sekarang itu lebih adem, jauh adem dibandingkan sama dulu gua pertama kali beli di 1 tahun yang lalu. So ya good job buat Asus untuk fan coolingnya itu mantep lah pokoknya. Dan ya untuk speakernya sumpah Asus ROG Ally ini sangat amat bagus banget buat speaker stereonya. Extinction. I've been searching for months for what I need. A backup of Gaia, the AI you designed to control the system. Dimana speaker ini sangat amat penting ya untuk experience kita bermain game, karena dengan speaker yang lebih baik itu kita mendapatkan experience yang lebih wow gitu kalau kita menggunakan Asus ROG Ally ini. Padahal dengan penggunaan gue selama 1 tahun, dulu pas masih awal-awal rilis gue menggunakan ini di bulan September atau Oktober itu
kalau kita memainkan game di 10 TDP atau low TDP gitu, speakernya bakalan terasa pecah atau jepreng atau gimana lah pokoknya namanya. Sedangkan sekarang setelah update secara berkala di ROG Ally ini untuk suara speakernya udah nggak pernah lagi pecah di low TDP. So good job buat Asus karena udah membuat update software untuk bagian speaker di Asus ROG Ally ini di bagian low TDP-nya. Good job. Dan buat performa gamenya itu di ROG Ally ini udah banyak lah yang upload gitu buat perbandingan head to headnya, tapi yang pasti yang bisa gue bilang adalah di ROG Ally ini untuk performanya itu 2 kali lipat dibandingkan dengan Steam Deck. Gitu aja sih pokoknya intinya. Di ROG Ally ini kita bisa memainkan game dari TDP 15 sampai 30 watt yang dimana itu bisa menambah performa sampai 2 kali lipat dibandingkan dengan Steam Deck OLED. Gitu sih, bagus lah buat performanya. Dan juga cukup menurut gua ROG Ally X itu cukup di Z1 Extreme aja, nggak usah lagi upgrade prosesor. Menurut gua nggak penting sumpah, karena menurut gua ya Z1 Extreme itu udah cukup. Contohnya kalau kita mainin game paling berat sekarang itu adalah Horizon Forbidden West di ROG Ally ini kuat sampai medium to high itu sampai di FPS sampai 40 gitu kalau kita mainin di TDP maksimal di 30 watt. Tapi ya gitu, ROG Ally ini kalau kita mainin game di low TDP itu kurang optimal dibandingkan dengan Steam Deck. Itu aja sih yang gue sayangin dengan ROG Ally ini. Semoga nanti di ROG Ally X itu bakalan update per update lagi, update terus update sampai gue mohon banget kalau di ROG Ally ini kalau mainin game di low TDP itu stabil gitu, karena baterai itu penting men. Ntar bakalan gue bahas lah untuk bagian baterainya itu, karena bagian baterai ini tuh keluhan utama gue sih untuk ROG Ally ini. Makanya ROG Ally X bakalan rilis dan gue seneng banget dengan baterainya itu yang dimana 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan ROG Ally ini. Ya mungkin nanti di tahun 2026 lah pas GTA 6 bakalan rilis, itu mungkin butuh dengan chipset terbaru biar bisa mengangkat game GTA 6 ataupun game AAA di nextnya. Tapi sekarang di tahun 2024 sampai 2025 itu di Z1 Extreme menurut gue cukup banget, asli cukup. Karena lanjut yang bakal gue bahas itu adalah bagian baterainya. Ini adalah hal yang paling gue benci dengan Asus ROG Ally ini. Sumpah benci banget gue sama Asus ROG Ally karena daya tahan baterainya ya Allah jelek banget asli. Kalau dibilang ini mah bukan konsol handheld portable, tapi ya emang ini dibuat buat dicolok terus, buat dicasan gitu dibandingkan sama konsol handheld yang lain. Karena kalau kita mainin di TDP 15 watt tuh cuman bertahan 1,5 jaman doang. Itu bahkan lebih jelek dibandingkan dengan Steam Deck LCD yang pernah gue pakai tahun lalu tuh di TDP 15 itu masih kuat sampai 2 jam kurang 10 menit, itu masih kuat di Steam Deck LCD. Sedangkan Asus ROG Ally ini sejam 20 menit tuh di TDP 15 watt udah habis. Buat mainin game-game AAA zaman sekarang tuh sejam 20 udah habis. Kayak FIFA 23 cuman mainin sejam 20 menit tuh apa yang dirasain mainin cuman sebentar segitu tuh, aduh kurang lah pokoknya buat daya tahan baterainya. Makanya gue sangat amat suka dengan ROG Ally X itu menggunakan baterai di 80 watt per hour dibandingkan dengan ROG Ally ini itu naik sampai 2 kali lipat. Gue harap sih dengan 2 kali lipat daya tahan baterainya tuh ya at least 3 jam lah. Menurut gue itu udah sweet spot banget buat mainin game secara portable. Makanya menurut gue baterai itu hal paling penting untuk mainin game secara portable. Beda ya kalau kalian menggunakan ini untuk PC utama gitu ataupun ya buat kerjaan. Menurut gue itu nggak masalah sama sekali buat baterai. Kenapa? Karena ya kalian kan bakalan dicolok terus menerus kan, dibandingkan dengan kita mainin secara portable kan itu kan harus colok baterai. Ya gitu sih menurut gua sih. Dan kalau ada yang bilang tinggal colok powerbank aja buat daya tahan baterainya, menurut gua kurang gitu mainin game handheld kayak gini terus harus bawa powerbank kemana-mana tuh. Feelnya aneh lah gitu, kurang aja bagi gua. Udah berat ya, tadi kan gua belum bilang ya buat beratnya nih ROG Ally itu di 680 atau 660 gitu, kurang lebih sama Steam Deck OLED. Terus kalau kita tambahin dengan powerbank walaupun cuma ditaruh di kantong gimana kan bikin ribet lah ya gitu. Walaupun kapasitasnya gue punya kapasitas powerbank di 20.000 mAh itu cuma nambah 65% sampai ya 65% sampai 70 lah. Jadi kalau kita ditambah powerbank dengan kapasitas 20.000 mAh itu cuma bertahan kurang lebih di 2,5 jam sampai ya 3 jam maksimal. Tapi ya kita harus bawa powerbank kemana-mana buat ROG Ally ini, dimana ya bagi gue sih kurang nyaman ya buat mainin game harus bawa powerbank kemana-mana gitu. Jadi ya
ya good choice buat ROG Ally X gitu, nge-upgrade kapasitas baterainya 2 kali lipat. Tapi ya kalau kalian nggak ada masalah sama sekali dengan baterai ya menurut gua sih ambil aja ini ROG Ally biasa dibandingkan dengan ROG Ally X, karena di ROG Ally X itu cuman upgrade di bagian storage 1 TB, terus juga di bagian RAM dan juga di baterai, dan yang dimana itu hal-hal penting untuk mainin game secara portable. Tapi kalau kalian mainin cuman buat ditaruh di kantor gitu terus dicolok, terus juga kalian nggak pernah mainin game ini secara portable sampai 2 jam 3 jam tapi nggak pernah dicolok gitu, menurut gua sih mendingan ambil ROG Ally ini, karena harganya ini sekarang cuman di bekasnya aja itu cuman 8,5 jutaan. Jadi kalau kalian beli ROG Ally ini di 8,5 juta kalian udah bisa dapetin ROG Ally ini. Terus kalian tinggal beli power bank itu yang 20.000 mAh Baseus di 600.000, itu udah sama rasanya seperti ROG Ally X gitu. Jadi ya your choice mau beli ROG Ally ataupun ROG Ally X. Dan next adalah isu paling terbesar di ROG Ally ini, yaitu adalah micro SD yang terbakar. Gua selama menggunakan Asus ROG Ally ini selama kurang lebih udah mau 1 tahun gak pernah ngerasain isu sampai micro SD itu kebakar. Alasannya tuh simple aja, gue nggak pernah menggunakan TDP atau bagian performanya itu sampai di atas 15 watt. Mungkin dengan menggunakan di atas 15 watt membuat Ally ini itu buat fan coolingnya ini bakalan kerasa lebih overheating gitu, karena ya bagian micro SD-nya ini deket banget sama bagian fan-nya. Wajar sih menurut gua kalau misalnya banyak banget yang kena isu micro SD terbakar ini. Oleh karena itu pihak Asus memperbaikinya di Asus ROG Ally X yang slot micro SD-nya ini dipindahin ke bagian bawah ya kalau nggak salah. Jadi ya menurut gua good job lagi buat Asus memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi ya mungkin tipsnya bagi gua jangan gunain di atas 15 watt, udah itu aja. Dengan menggunakan di atas 15 watt itu kemungkinan chance buat kebakar bagian micro SD kalian itu lebih riskan gitu dibandingkan dengan menggunakan low TDP seperti gua ini. And yang terakhir adalah update software untuk Windows ataupun Armoury Crate-nya di bagian ROG Ally ini. Menurut gue yang sudah menggunakan ROG Ally ini dari mulai PO sampai sekarang itu udah mau setahun, itu Asus ini good job banget sih buat bagian update softwarenya. Kenapa? Karena Asus ini untuk bagian update softwarenya itu sering banget lah bisa dibilang. Jadi ya bisa dibilang Asus itu is really doing a great job buat update softwarenya gitu. Karena yang gua rasain sama 1 tahun ini, perbedaan dari tahun lalu sampai sekarang itu banyak banget di bagian update softwarenya di bagian Asus ini. Seperti yang gua bilang tadi, untuk update softwarenya yang pertama tahun lalu tuh yang gua rasain bagian speakernya kalau kita mainin game di low TDP itu gampang banget pecah. Tapi sekarang udah aman, no kendala sama sekali. Terus dan yang kedua itu adalah bagian fan coolingnya. Gue inget banget tahun lalu tuh banyak banget yang berisik tentang Asus ini buat bagian fan coolingnya bakalan sangat amat panas. Tapi faktanya malah menurut gue Asus ini fan coolingnya menurut gue yang paling adem gitu dibandingkan sama Steam Deck OLED yang pernah gue pakai. Malah saat ini gue akan pakai Steam Deck OLED, yang gue rasain malah tetap Asus ini untuk bagian fan coolingnya di sama-sama di 15 watt ya, itu menurut gua nggak panas lah. Dan juga untuk update-update yang lain seperti dulu cuman ada FPS limiter cuman di 60 doang sama 120, tapi sekarang di 45 itu menurut gua good job lah. Karena itu ngerasain kita seperti menggunakan Steam Deck OLED yang bisa menggunakan di 45 FPS atau 45 Hz. Terus juga ada AMD RSH itu membuat kalau misalnya kita mainin game di 720p itu kerasa seperti di-update gitu, di-upscaling menjadi 1080p, yang menurut gue itu ya good job buat Asus juga. Dan yang terakhir itu big update di Asus ROG Ally ini adalah AMD Fluid Motion atau AFMF gitu. Menurut gue dengan Fluid Motion itu, atau ya bisa disebut dengan AFMF, itu ngebuat ROG Ally ini tuh mendapatkan big update buat performanya lagi. Kenapa? Karena dengan menggunakan Fluid Motion itu kita bisa mendapatkan double FPS dibandingkan kita menonaktifkan AMD Fluid Motion. Yang dimana gue kurang paham buat mekanisme AMD Fluid Motion ini ya, tapi yang pasti katanya tuh layarnya tuh masih tetap di FPS yang sama, tapi dibuat upscaling menjadi 2 kali lipat dengan bantuan software atau gimana. Jadi kita ngerasa untuk FPS-nya tuh
naik sampai double gitu dibandingkan dengan kita menonaktifkan di ROG Ally ini. Tapi kalau gua di ROG Ally ini menggunakan lossless scaling yang ada dijual di Steam gitu, kita bisa beli cuma 70.000 kalau nggak salah, daripada menggunakan fluid motion. Kenapa? Karena yang gua rasain kalau kita menggunakan lossless scaling tuh buat layarnya tuh minim latency atau delay dibandingkan dengan AMD Fluid Motion yang menurut gue pribadi itu buat delaynya agak kerasa latensinya gitu dibandingkan dengan lossless scaling. Tapi ya your choice mau pakai lossless scaling ataupun AMD Fluid Motion, but ya gue sekali lagi bakal bilang good job buat Asus, karena dengan update Fluid Motion itu menambah kita pengguna Asus ROG Ally ini mendapatkan benefit gitu, sama setahun ini kurang lebih mendapatkan beberapa kali update yang membuat ya bagus lah pokoknya buat Asus buat update secara softwarenya gitu. Good job Asus buat softwarenya. So, kesimpulannya setelah gue menggunakan Asus ROG Ally ini selama kurang lebih 1 tahun itu, menurut gue pribadi, ini adalah konsol handheld pertama yang resmi di Indonesia itu yang menurut gue paling worth it. Karena sekarang di Asus ROG Ally ini harganya tuh anjlok sampai harga bekasnya itu 8,5 jutaan, bayangin aja. Sedangkan untuk Asus ROG Ally X itu harganya lebih mahal sampai 2 jutaan, dimana ini barang dulu harganya di 11 jutaan. Berarti Asus ROG Ally X itu bakalan ada di harga dibanderol dimulai 13 jutaan. Jadi ya menurut gua ROG Ally ini masih sangat amat worth it, walaupun ROG Ally X bakalan rilis, tapi dengan harga yang cukup jauh 13 juta versus 8,5 juta untuk yang bagian secondnya ya, itu menurut gua gap yang cukup jauh di 5 jutaan. Jadi menurut gua dengan harga 8,5 juta beli second, inget ya beli second di ROG Ally ini menurut gua worth it banget sih buat dibeli di tahun ini. Tapi ingat dengan kekurangan yang gue sebutin tadi, yang pertama adalah gampang kotor, terus juga gripnya kurang nyaman, baterainya busuk banget bisa dibilang gitu. Tapi ya kalau misalnya kalian mau beli ya go on, apalagi kalau misalnya kalian nggak peduli sama sekali dengan kalian nggak peduli sama sekali dengan baterai, daripada membeli ROG Ally X yang bedanya sampai 5 juta, kalian tinggal beli powerbank aja cukup sih buat ROG Ally ini. Bisa ngehemat sampai 5 jutaan sih, menurut gua sangat amat worth it ya, karena masih pakai prosesor yang sama. Intinya sih itu sih, ini masih sangat amat worth it untuk dibeli tahun ini. So segitu aja sih mungkin curhat gua menggunakan pengalaman gua menggunakan Ally ini sama kurang lebih 1 tahun. Thank you udah nonton video ini sampai selesai ya. So go on kalau kalian mau beli Ally ini, dan happy gaming.